Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Senang bisa berbagi renungan bagi kita semua hari ini. Dan teks renungan yang akan saya sampaikan kepada kita, saya ambil dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32 berbicara tentang Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Matius 5 ayat 27 sampai 32 berbunyi, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara-saudari, judul renungan yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini yaitu belajar dari Lewi. Lewi yang saya maksud bukan suatu suku, dalam arti salah satu suku bangsa Israel, anak ketiga dari Yakub. Tetapi Lewi yang saya ingin bicarakan di sini adalah seorang tokoh Lewi. Kalau saudara-saudari melihat kisah Lewi pemungut cukai dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32 ini juga terdapat di dalam dua kitab lainnya, dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan juga di dalam Markus 2 ayat 13 sampai 17. Namun kalau saudara-saudari membaca ketiga teks ini, ada beberapa poin yang berbeda, sehingga saudara-saudari bisa merasa kok kayaknya tiga teks ini membicarakan hal yang berbeda, padahal sebenarnya sama. Salah satu contohnya adalah di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Di sana dikatakan bukan Lewi, tapi seorang Matius pemungut cukai. Sementara di dalam Markus kita bisa lihat Lewi ini siapa. Di sana Lewi dikatakan anak Alfeus. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan bukan perbedaan, tetapi ketiga teks ini memberikan penjelasan lebih kepada kita, penjelasan lebih detail kepada kita tentang siapa itu Lewi. Jadi saudara-saudari, siapa Lewi? Kalau dalam Markus dikatakan Lewi adalah anak dari Alfeus. Nah, sementara Lewi itu sebenarnya sama dengan Matius. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13 itu nggak ada masalah. Itu membicarakan orang yang sama. Kenapa? Karena Lewi adalah Matius. Jadi Matius itu adalah sebutan bagi Lewi dari orang-orang Yunani, dan Lewi adalah sebutan bagi Matius dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani. Oleh karena itu, saudara-saudara, Matius bekerja pada orang Romawi yang berbahasa Yunani dan mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Nah, Lewi sendiri, saudara-saudara, profesinya sebagai pemungut cukai. Jadi kalau dalam bahasa Latinnya itu publicanus, ya. Perlu kita ketahui, saudara-saudara, kalau selama ini mungkin saudara mendengar renungan tentang pemungut cukai, yang paling sering dibawa adalah Zakheus, ya, di dalam kitab Lukas. Zakheus pemungut cukai. Cuma kali ini saya ingin memperdalam sedikit mengenai Lewi. Zakheus sudah bosan, sekarang giliran si Lewi dulu, ya. Nah, profesi pemungut cukai itu biasanya dibenci oleh orang Yahudi. Ada 3 penyebab, ya. Yang pertama, karena pajak yang mereka kumpulkan itu memberatkan masyarakat, memberatkan orang-orang Yahudi, ya. Bukan seperti yang ada di Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya mengumpulkan pajak malah hal yang baik, tapi justru nggak mau melaporkan pajak, ya. Beda dengan zaman sekarang, zaman dulu. Kalau dulu bukan mempermudah masyarakat, tetapi justru memperberat masyarakat. Kalau saat ini masyarakat memperberat pemerintah dengan tidak membayar pajak. Kalau dulu pemerintah memperberat masyarakat dengan membayar pajak, gitu ya.
Itu yang pertama. Jadi pajak memberatkan rakyat. Yang kedua, kenapa profesi pemungut cukai ini dibenci oleh orang Yahudi? Karena para pemungut cukai ini terdiri dari orang-orang Yahudi dan bekerja dengan Romawi, yang mana Romawi adalah musuh dari orang-orang Yahudi, gitu ya. Sementara orang-orang Romawi sendiri, masyarakat sendiri, Romawi sendiri itu tidak dipungut pajak. Jadi yang dipungut pajak hanya bangsa-bangsa jajahan. Salah satu diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kenapa seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi adalah karena cara mereka yang kejam, cara kerja mereka yang kejam. Jadi ketika mereka melakukan pungutan pajak, sering sekali mereka melakukan hal-hal yang tidak adil, gitu ya, yang bersifat menguntungkan pribadi si pemungut pajak, gitu. Nah, jadi saudara-saudara, sedikit cerita ya mengenai pungutan pajak di masa dulu di beberapa tafsiran. Jadi pada awalnya sebenarnya pungutan pajak ini relatif mudah, gitu ya, tidak mempersulit orang-orang Yahudi atau orang-orang yang dipungut pajak. Jadi ceritanya dulu adalah pemerintah Romawi lalu mengambil pajak dari para pengusaha. Nah, sementara para pengusaha kaya ini mengambil pajak dari agen-agen, yaitu pemungut cukai. Lalu pemungut cukai ini mengambil pajak dari orang-orang Yahudi. Nah, relatif bebas. Yang penting pada saat itu adalah pajak yang dibayar ke pemerintah dapat tertutupi. Udah termasuk keuntungan pemerintah di dalamnya, gitu ya. Intinya lebih relatif dan tidak mempersulit rakyat, gitu ya. Awal mulanya seperti itu. Namun saudara-saudari, kemudian hari berubah, gitu ya. Lama kelamaan berubah dari rakyat Yahudi, agen-agen atau pemungut cukai, lalu pengusaha-pengusaha, kemudian pemerintah Romawi. Sekarang berubah, saudara-saudari. Dari orang-orang Yahudi, lalu agen-agen atau para pemungut cukai, kemudian para pengusaha ini diganti menjadi pemda atau provinsi atau masing-masing kota mengumpulkan pajak tersendiri melalui para pemungut cukai, kemudian para pemungut cukai mengumpulkan dari orang Yahudi. Nanti dari pemda ini, dari provinsi, kota, gitu ya, membawa upeti atau pajaknya ke pemerintah Romawi. Nah, saudara-saudari, semenjak perubahan struktural dari pungutan pajak ini memberatkan masyarakat, memberatkan orang-orang Yahudi yang dipungut pajak. Inilah sebabnya orang-orang Yahudi membenci pemungut cukai, gitu ya. Melalui ini, jadi agen-agen mulai mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Kemudian belum provinsinya, gitu ya, belum pemerintah kotanya mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Bisa saja dari Romawi hanya mengambil 10%. Lalu provinsi atau pemerintah kota mengambil jadi 20%. Lalu agen-agennya, ya, pemungut cukainya mengambil jadi 30% kepada rakyat. Jadi ini justru makin mempersulit keadaan rakyat ya dalam mengumpulkan pajak. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, kita kembali ke topiknya. Kita belajar dari seorang Lewi. Kita belajar dari seorang Matius. Apa saja yang kita dapat pelajari dari seorang Matius? Apa saja yang kita dapat pelajari dari seorang Lewi yang berprofesi sebagai pemungut cukai? Ya. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-28. Yaitu Lewi memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti Yesus. 28 saya bacakan. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia, mengikut Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus lewat di pinggir danau, ya, lalu melihat seorang pemungut cukai lagi duduk di rumah cukai. Kalau dilihat di ayat sebelumnya, di ayat 27, bernama Lewi. Lalu Yesus tiba-tiba mengatakan kepada Lewi, ayo ikut aku. Saudara-saudara, kita bisa lihat di ayat 28, itu secara spontan ya, nggak ada waktu nunggu 1 bulan gitu ya, 1 jam gitu ya, dengan 1 hari gitu, 1 minggu tunggu Yesus, saya pikir-pikir dulu, saya coba pertimbangkan dulu tawaran Yesus gitu ya, nanti saya sampaikan melalui WA gitu ya, padahal dulu nggak ada WA ya. Jadi Lewi dulu nggak mikir-mikir gitu ya, Yesus manggil dia, ayo ikut aku, lalu Lewi berdirilah ya kan,
Berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara-saudara, tidak ada keraguan dalam hati Lewi untuk mengikut Yesus. Kita bisa lihat itu ya. Kita bisa bayangkan ya, nggak ada waktu, nggak ada jeda ya. Yesus mengatakan ikutlah aku, Lewi langsung berdiri, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus gitu ya. Ada yang mengatakan seperti ini bahwa sebelumnya sebenarnya Lewi sudah mendengar cerita tentang Yesus, ya, mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, gitu ya, mendengar hal-hal besar yang telah dilakukan oleh Yesus, gitu ya. Oleh karena itu, ketika Yesus mengajak dia untuk mengikut Yesus, Lewi langsung berdiri tanpa berpikir panjang lebar lagi, tanpa saya pikir-pikir dulu gitu ya, tapi langsung mengikut Yesus tanpa ada keraguan dalam hatinya. Saudara-saudara, yang terjadi biasanya kita sulit untuk merubah kebiasaan, gitu ya. Tetapi bagi Lewi tidak begitu, gitu ya. Mengapa? Gitu ya. Karena Lewi memiliki tekad yang kuat, gitu ya. Dari mana kita bisa lihat Lewi memiliki tekad yang kuat? Kita lihat di ayat yang ke-28 kembali lagi, berdirilah Lewi, gitu ya. Tapi saudara-saudara, tekad sendiri tidak cukup, ya. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Lewi. Harus ada pengorbanan yang dilakukan untuk mengikut Yesus, ya. Apa yang dilakukan oleh Lewi? Dia meninggalkan segala sesuatu. Nah, ya. Jadi setelah Lewi berdiri, ya, memiliki tekad untuk mengikut Yesus, Lewi meninggalkan segala sesuatu. Apa saja segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Lewi? Kalau kita balik ke ayat 27, saat itu Lewi sedang duduk di rumah cukai. Kalau kita umpamakan sekarang, Lewi itu lagi di kantor. Oke? Kemudian Yesus datang memanggil dia untuk ikut Yesus. Lalu Lewi berdiri, bertekad, lalu meninggalkan segala sesuatu. Berarti logikanya, saudara-saudara, yang kemungkinan besar yang ditinggalkan oleh Lewi adalah pekerjaannya, teman-temannya yang di kantor, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan cukai, ya, lalu mengikut Yesus, ya kan? Sama, ya. Kalau kita lagi di kantor, bayangkan aja kita lagi di kantor. Kalau Anda sebagai bos contohnya, ya, Lewi sebagai pemungut cukai pasti punya banyak, itu jabatan yang cukup oke, penghasilan yang cukup oke karena lahan basah, gitu ya. Pasti banyak dokumen, gitu ya. Jadi otomatis Lewi meninggalkan sesuatu bukan berarti seperti yang dikatakan di kitab lain bahwa Lewi mengembalikan segala hartanya kepada orang-orang yang telah diperas, seperti yang dikatakan Zakheus. Saya akan mengembalikan segala sesuatu yang saya peras dari orang yang sudah saya peras 4 kali lipat, katanya, gitu ya. Lewi tidak melakukan itu, tapi yang dilakukan Lewi di sini adalah dia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rekan-rekan kantornya, kita meninggalkan dokumen-dokumen yang ada di kantor, lalu dia mengikut Yesus. Itu yang dilakukan oleh Lewi. Saudara-saudara, kalau kita bisa lihat, kita lihat sedikit, kita bandingkan sedikit dengan Zakheus, yang mana dia mengatakan dia akan mengembalikan segala sesuatu yang telah diperas 4 kali lipat, gitu ya. Beda dengan yang dilakukan oleh Lewi, gitu ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita itu begitu, ya kan? Belum lagi yang dikatakan di dalam Matius 19, ya, tentang seorang anak muda datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan untuk mendapatkan keselamatan? Apa kata Yesus? Lakukanlah segala sesuatu yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Jangan berzina, jangan berbohong, segala macam, jangan mencuri, bla 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 bla. Lalu si anak muda mengatakan, oh iya, saya sudah lakukan itu, apalagi yang harus saya lakukan? Lalu apa kata Yesus? Oh iya, kembalilah ke rumahmu dan juallah seluruh hartamu, dan kamu akan mendapatkan keselamatan. Itu apa yang dilakukan si anak muda? Dia pergi dengan hati yang sedih. Kenapa? Dia nggak mungkin, bagi dia nggak mungkin menjual segala hartanya untuk mengikut Yesus untuk mendapatkan keselamatan, gitu ya. Kenapa bisa? Karena tekadnya nggak ada, gitu ya. Beda dengan siapa? Joshua dalam pasal 24 ayat 15, ya. Yosua bertekad, gitu ya, punya tekad yang kuat untuk mengatakan kepada bangsa Israel, hari ini saya berikan kebebasan, kamu pilih mana, mengikut Tuhan yang saya sembah oleh nenek moyang bangsa Israel atau menyembah dewa-dewa lain, gitu ya, di seberang sungai Efrat. Nah, ini dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa sih aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen yang berhubungan dengan tekad yang kuat, gitu ya, seperti yang dimiliki oleh Lewi? Saudara-saudara, kadang-kadang dalam mengikut Tuhan itu kita perlu
memberikan pengorbanan. Bukan hanya tekad. Kalau sekedar tekad mah semua orang juga bisa, ya kan? Tapi tindakan selanjutnya itu yang agak susah, gitu ya. Bagaimana kita bisa berkorban dalam mengikuti Yesus? Sometimes kita harus meninggalkan pekerjaan, ya kan? Sometimes kita harus meninggalkan kantor. Sometimes kita harus menjauhi teman-teman kita, menjauhi rekan-rekan kita, supaya tidak mengganggu kita, supaya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Yesus. Ya, sedikit contoh, beberapa tahun yang lalu, Saudara Indra, ya, Saudara Dwi dan saya itu serta Dion suka main ceki. Kadang-kadang kita semalaman nggak tidur. Kadang ada yang bela-belain dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat untuk menginap. Tapi setelah sampai nggak tidur. Awalnya nginap. Kenapa bisa nggak tidur? Karena main ceki. Tapi beberapa tahun terakhir, Saudara Indra berhenti untuk main ceki. Saya yakin Saudara Indra memiliki alasan tertentu. Kenapa berhenti main ceki? Ya, salah satunya adalah karena ceki bisa menjadi penghambat bagi Saudara Indra yang pasti untuk melakukan aktivitasnya atau untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, saudara-saudara, kadang kita dalam mengikuti Yesus seperti itu, kita harus berkorban. Kita mau nggak mau harus meninggalkan keluarga kadang. Kita mau nggak mau harus berkorban untuk mengalahkan ego kita, ya, menomorsatukan Tuhan, membuang hobi kita, membuang kebiasaan kita. Bayangkan ya, seorang Lewi, ya, kebiasaannya apa sih? Mengumpulkan uang loh. Itu bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa, duitnya banyak. Tapi Lewi bisa meninggalkan pekerjaannya, ya kan? Lewi bisa meninggalkan rekan-rekan kerjanya. Untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Kok bisa gitu loh, ya kan? Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita meninggalkan pekerjaan kita untuk mengikut Tuhan? Itu berat, Saudara Aman, ya kan? Ya boleh Saudara Aman ngomong seperti itu karena mungkin ya finansialnya udah siap. Dari mana siap? Enggak juga, ya kan? Bisa nggak saudara-saudara berkorban, datang dari rumah lagi masa-masa corona, kemudian ngumpul di sini kita 5 orang, kemudian kita kebaktian bersama, ya kan? Nah, saudara-saudara, kenapa bisa ada pengorbanan? Ya kan? Karena sudah ada tekad yang kuat. Saudara-saudara, kalau sebagai suami istri berani berkorban untuk pasangannya, kenapa? Karena udah nggak ada pilihan, di pernikahan sudah bertekad kan, hidup mati atau mati hidup ya harus bersama, ya kan? Susah senang dinikmati bersama, ya kan? Tapi coba kalau yang masih pacaran, kenapa bisa memberikan pengorbanan, bela-belain gitu ya, pengorbanan kecil lewat hujan gitu ya, uang jajan disimpan untuk beliin hadiah buat pasangan, buat pacarnya gitu ya, padahal jajannya berapa sih gitu. Tapi bisa berkorban, kenapa? Karena sudah ada tekad, ya kan? Tekad untuk menjalin hubungan. Sama saudara-saudara, bagaimana kita dengan Tuhan? Sudah bertekadkah kita? Jangan-jangan kita hanya orang yang hebat bertekad tapi nggak ada pengorbanan. Ya kan? Nah, oleh karena itu saudara, saya mengajak kita untuk belajar dari seorang Lewi, pemungut cukai. Belajar dari seorang Matius yang menulis kitab Matius ini, ya. Bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti Yesus, sehingga apa? Dia berkorban pun nggak jadi masalah, gitu ya. Itu yang pertama, ya. Apa yang dapat kita pelajari dari Lewi, yaitu memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti Yesus, sehingga dia mengorbankan apa yang bisa dia korbankan untuk mengikuti Yesus. Oke? Poin kedua yang kita bisa lihat, ya, pelajaran dari cerita seorang Lewi adalah Lewi bersukacita menjadi pengikut Yesus. Wah, luar biasa. Kita bisa lihat di ayat yang ke-29, saya bacakan. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Apa buktinya Lewi bersukacita setelah menjadi pengikut Yesus? Dalam ayat ini dikatakan dia mengadakan perjamuan besar, pesta-pesta dong ya, makan-makan ya, makan-makan di rumahnya. Ini kalau lagi perjamuan bulanan saya paling senang ya, karena banyak makanan. Nah, ini perjamuan besar ini kadang relatif ya.
Ini perjamuan besar sebesar apa sih? Ya kan? Kalau kita dilihat di kasusnya Zakheus, itu duitnya sangat banyak sekali, ya, banyak sekali duitnya. Artinya kalau bagi seorang yang berduit, seorang yang kaya melakukan perjamuan besar, maka mungkin cukup mewah ya, cukup luar biasa pesta yang dia lakukan oleh Lewi, gitu ya. Beberapa hari terakhir kita dengar kabar Kapolsek, salah seorang Kapolsek di Jakarta nekat melakukan pesta pernikahan di tengah maraknya virus corona ya, sehingga terjadi yang namanya mutasi, ya kan, mutasi jabatan. Nah, yang saya mau soroti adalah itu pesta luar biasa, cukup luar biasa mewah, ya. Ya kita ambil aja gambarannya, itu seorang Kapolsek ya. Kapolsek mengadakan pesta semewah itu di hotel semewah itu. Nah, kita bisa bayangkan ini seorang pemungut cukai yang duitnya banyak, lalu mengadakan perjamuan besar. Wah, itu pasti lumayan besar sekali ya. Dan dikatakan lagi apa? Sejumlah besar pemungut cukai. Kata sebutan lain bagi pemungut cukai adalah orang-orang berdosa. Ya. Nah, oleh karena itu di teks lain di dalam Matius dan juga di dalam Markus ada disebut orang berdosa, gitu ya. Jadi sejumlah besar pemungut cukai atau orang berdosa dan orang-orang lain turut makan bersama. Berarti ini pesta lumayan besar sekali, gitu ya. Lalu mungkin kita berpikir, ini kan paling kebahagiaan saat lah, ya kan? Saudara-saudara, bukan ya. Salah satu buktinya bahwa ini bukan kebahagiaan saat, Lewi yang lagi kita bicarakan, yaitu Matius, itu menjadi penulis kitab Matius loh, dan menjadi salah seorang dari 12 rasul. Jadi kalau saudara membaca kitab Matius, itu ditulis oleh Matius sendiri, ditulis oleh Lewi. Itu profesi sebelumnya pemungut cukai. Kalau Lukas kan dokter ya, itu pemungut cukai. Nah, jadi ini bukan suam-suam kutu, suam-suam suku ya, suam-suam kuku ya. Ini bukan suam-suam kuku. Kalau istilah Koko Indra, WWPC gitu ya. Uang chicken, mohon maaf gitu ya. Bukan, saudara-saudara ya, ini bukan seperti jemaat yang di Laodikia yang suam-suam kuku, meninggalkan kasih yang mula-mula, lupa gitu ya. Cuma semangat di awal, mulai ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seterusnya melempem lagi. Saudara-saudara, Lewi bukan demikian, saudara-saudara. Dia bersuka cita secara terus-menerus sejak dia mengikut Yesus. Kalau kita biasanya, ini bagi saya secara pribadi kalau dilihat sepintas aneh ya. Lewi sudah meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rekan-rekan kerjanya, meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai, meninggalkan mata pencahariannya, ya. Tapi dia bisa lalu menghabiskan kos yang lumayan gede pastinya untuk perjamuan besar, untuk melayani Yesus dan juga orang-orang lain ikut makan di rumahnya. Tapi dia bisa bersuka cita. Aneh ya? Tapi itu yang dilakukan oleh Lewi, gitu ya. Nah, saudara-saudara, coba kita introspeksi diri masing-masing deh. Saya juga. Pernah nggak sih kita merasa bersuka cita setelah menerima Yesus? Pernah nggak sih merasa bahagia gitu setelah menerima Yesus? Bahagia secara batin ya, kita bicara bahagia secara batinnya. Seharusnya merasa bersuka cita, saudara-saudara, ya kan? Kenapa? Ya kita tidak ada harapan menjadi memiliki harapan, gitu ya. Tidak memiliki keselamatan menjadi punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan itu, ya kan? Cuma kadang-kadang kitanya aja yang agak ribet gitu ya. Kita sudah dapat kesempatan tapi mau melepas ya untuk keselamatan itu, gitu ya. Atau jangan-jangan saudara-saudara kita belum pernah merasa sukacita setelah menjadi pengikut Yesus. Ayo. Apa sih kira-kira yang saudara-saudara rasakan setelah saudara kebaktian? Ya kan? Apa yang saudara-saudari rasakan setelah saudara-saudari berdoa gitu?
Apa yang Anda rasakan setelah melakukan itu? Kadang-kadang di rumah ada banyak pergumulan hidup, contohnya yang kita rasakan seharian, ya. Depresi karena banyak kerjaan, contohnya, ya. Ada banyak tantangan, contohnya, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Ketenangankah? Sukacitakah? Atau enggak rasakan apa-apa? Yuk, coba kita pertimbangkan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan hal ini. Bayangkan, ikuti instruksi saya ya. Siapapun Anda yang ada di rumah, ikuti instruksi saya. Bayangkan, pejamkan mata saudara-saudari. Ini dalam kondisi bayangkan. Bayangkan lalu, ini benarkan kalau untuk memejamkan mata, beneran pejamkan mata Anda, ya. Lalu bayangkan Anda lagi berada di ruang tamu, oke? Kemudian saya menyuruh Anda ke dapur. Berarti kan Anda berjalan meraba-raba dong, ya kan? Di rumah masing-masing nih meraba-raba, jadi udah tahu posisi dapur di sebelah mana, gitu ya. Udah tahu posisi barang-barang di sebelah mana. Nah sekarang Anda tutup mata, bayangkan. Dan saya menyuruh Anda ke dapur dari ruang tamu. Lalu saya suruh Anda untuk mencari kulkas, ya. Setelah menemukan kulkas, buka kulkasnya. Bayangkan ya, tetap tutup matanya. Dan di dalam kulkas itu ada jeruk lemon. Oke. Lalu ambil jeruknya dan ambil pisau. Lalu belah jeruknya. Setelah jeruk dibelah dua, silakan peras jeruknya sekuat tenaga. Dan katakan kepada saya apa yang Anda rasakan saat ini. Ngilu. Bagi yang gak punya kulkas pasti gak ngilu ya. Pasti ngilu ya. Kalau Anda mengikuti instruksi saya, pejamkan mata Anda, lalu bayangkan saya suruh Anda ke dapur, lalu mengambil jeruk. Itu biasanya kita lakukan ngilu, ya. Saudara-saudara, kadang-kadang begitulah kita harus hidup sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu nggak melihat Tuhan, kadang-kadang. Kita nggak memegang Tuhan, tetapi kita bisa merasakannya, saudara-saudara. Kita nggak melihat Tuhan melakukan keajaiban bagi kita saat ini. Apalagi kita bicara virus corona, wah kita terlalu pede pergi kemana-mana, nggak pakai masker lah, nggak pakai hand stabilizer, hand sanitizer contohnya gitu ya, atau enggak strong acid dari Suku Indra gitu ya, kalau motor itu juga bagus gitu ya. Karena terlalu pede merasa nanti Tuhan akan melakukan mukjizat, karena saya percaya Tuhan, virus corona nggak akan bisa kenain saya gitu ya, nggak akan bisa gitu ya menyerang saya. Itu terlalu pede, saudara, gitu ya. Kadang-kadang percaya diri yang berlebihan menjadi salah satu penyebab bagi kita untuk tidak merasakan kehadiran Tuhan kadang-kadang. Gitu ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kita nggak melihat Tuhan, ya kan? Kita nggak melihat bahwa Tuhan akan langsung secara otomatis ini virus corona hilang mendadak dari hadapan saya gitu ya, walaupun saya nggak pakai APD segala macam. Nggak begitu cara kerjanya saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja hingga saat ini ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak merasakan Tuhan hadir dari kita atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya seperti gambaran yang saya berikan tadi. Kita nggak melihat Tuhan, kita nggak memegang Tuhan, tapi kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan perlindungan Tuhan seperti apa. Kita bisa rasakan kasih Tuhan seperti apa. Kita bisa rasakan bagaimana Tuhan menaungi kita, menjauhkan kita dari virus. Bukan semata-mata kita pergi keluar sembarangan, salam orang lah segala macam. Bukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kesehatan itu nggak serta-merta datang. Tuhan mengatakan keselamatan diberikan gratis, memang cuma ada yang harus dilakukan, ada pengorbanan sama, saudara-saudara. Memang kita nggak melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan kepada kita, kita terjauhkan dari virus corona. Apa yang harus kita lakukan? Pergi yang menggunakan masker lah, ya kan? Hand sanitizer siap, begitu di dalam tas. Jadi saudara-saudara, kita melihat seorang Lewi merasakan sukacita gitu ya.
Nah, kadang-kadang kita manusia ini karena kita tidak melihat kekuatan Tuhan gitu ya, kita tidak melihat mujizat Tuhan, kita tidak bisa menyentuh Tuhan seperti itu saudara-saudara. Lalu kita merasa kayaknya sia-sia deh, kayaknya itu semua omong kosong gitu ya. Saudara-saudara coba gitu ya, rasakan. Kita bisa belajar dari kasusnya Lewi. Dia merasakan sukacita itu. Sometimes kita harus begitu, kita harus merasakan sukacitanya. Sukacita, kita harus merasakan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi saudara-saudara, dalam mengikut Tuhan ya itu tadi, bukan hanya tekad, tapi kita juga harus berkorban berbagai macam, bisa dalam berbagai bentuk ya. Kemudian sudah selayaknya kita merasakan sukacita oleh karena kita menjadi pengikut Kristus. Demikian renungan yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.